Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah berzikir, berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan membahas tentang ijma', pengertiannya apa, argumentasi ijma' bagaimana, dan jenis-jenisnya ijma' seperti apa. Tidak semua peristiwa yang ada di masa sekarang terjadi di masa Rasul. Menghukumi kasus itu paling mudah kalau ayat Qur'annya ada atau hadisnya ada. Kasus A misalnya ada ayat Quran yang membahas, minimal mention lah, sedikit ada sedikit ada sebutan dalam Al-Quran, itu agak lebih mudah. Atau kalaupun tidak ada dalam ayat Al-Quran, misalnya peristiwa itu terjadi di masa Rasul, itu agak lebih mudah ya. Yang repot itu kalau satu peristiwa tidak ada ayatnya, tidak ditemukan hadisnya. Lalu bagaimana respon kita, atau terutama para ulama nyikapinya seperti apa? Kalau ayatnya tidak ada, hadisnya tidak ada nanti yang disebut sebagai ijma', lalu nanti ada yang disebut sebagai qiyas. Ijma' dalam bahasa Arab itu berasal dari kata jama'. Jama' itu artinya kumpulan, jama' itu ya. Jama' itu bisa diartikan kumpulan, golongan, komunitas, itu jama' ya. Makanya sholat yang kumpul orang banyak disebut sholatnya sholat jamaah ya, jamaah. Kalau ijma' dalam bahasa Arab itu artinya kesepakatan. Kalau jamaah yang kumpul itu fisiknya kumpul. Contoh kayak kita berjamaah, imam, makmum, fisiknya kumpul. Kalau ijma' yang kumpul itu pikirannya sama, sepakat. Pikirannya yang kumpul, kesepakatan ya. Menurut istilah, ijma' adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah wafatnya pada suatu masa dalam menentukan satu masalah. Penting untuk disebut bahwa ijma' itu terjadi sesudah wafatnya Nabi. Waktu Nabi masih ada, mau 1000 orang sepakat gak ngefek sama sekali, gak ngefek. Sahabat semua sepakat, nabinya enggak, ya gak ngefek apa-apalah, gak ngefek ya. Jadi ijma' itu punya daya argumentasi, kesepakatan sesudah wafatnya Nabi. Kalau masih ada Nabi, yang kita ikut ya sikapnya Nabi yang kita ikut ya. Tentu tidak semua umat di sini, tidak. Ya. Memang kalau dalam pengertian itu selalu diartikan ijma' itu ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi.
Selalu disebutkan kata-kata umat, tapi yang dimaksud dengan umat di sini adalah ulama atau orang yang punya kompetensi ijtihad. Kalau cuma kumpul-kumpul doang tapi ngopi-ngopi, ya enggak ijma namanya itu. Kita kan juga umat Nabi ini. Kumpul-kumpul ini. Yang kumpul-kumpul itu ya, yang nanti orang punya kesepakatan itu adalah orang yang punya kompetensi ijtihad. Punya pengetahuan yang cukup tentang Al-Quran, punya pengetahuan yang cukup tentang sunnah, punya pengetahuan yang cukup tentang fikih. Jadi mereka bisa merumuskan masalah ini akan disikapi bagaimana. Ya. Jadi secara sederhana, ijma itu adalah ijtihad secara kolektif. Jadi ijtihad tapi kolektif bersama-sama. Jadi bukan personal tapi komunal begitu ya. Ijma, ijtihad secara kolektif. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu kompetensi menggali hukum dari sumbernya. Ya. Ijtihad itu kompetensi menggali hukum. Nah, orang ijma itu ahli-ahli ijtihad kumpul sepakat jadilah ijma ya. Ada beberapa dalil ijma, ada beberapa ayat Al-Quran, saya hanya sebutkan satu ya. Ada juga beberapa hadis, saya sebutkan satu. Kenapa kesepakatan ulama akan kita anggap sebagai satu dalil kan gitu. Ulama itu kan bukan nabi, bukan. Ulama itu tidak maksum, tidak. Kalau nabi tidak pernah salah. Kalaupun keputusan nabi ternyata kurang tepat, yang tegur langsung Allah, bukan umatnya, bukan. Nabi itu punya perlindungan dari Allah, punya. Ya. Jadi kalaupun keputusan nabi ada yang kurang tepat, dikoreksi sama Allah dan itu terbukti beberapa kali. Ada salah seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, munafik. Kita tidak pernah tahu seseorang itu munafik atau tidak karena itu isi hati orang. Tapi kalau nabi itu memang diberitahu oleh Jibril, nabi diberitahu. Orang ini provokator, tindakannya itu selalu merugikan umat Islam, tindakannya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya ya. Saking orang ini selalu merugikan umat Islam. Kalau Bapak pengen tahu, orang saat perang Badar dan perang Uhud sudah niat perang sampai lokasi kok sampai pulang lagi. Ini provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Nabi berangkat ke Badar itu ya komposisi itu sebetulnya hampir 1000 sama 1000. Mestinya peperangan yang terjadi itu mestinya peperangan yang imbang, mestinya. Nabi hampir 1000, kemudian juga Quraisy hampir 1000, mestinya imbang. Tapi orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang kemudian sengaja berangkat perang, provokasi pasukan di tengah jalan supaya balik badan. Ya. Ngapain kita perang sama Quraisy orang Mekah? Ini kan konfliknya Muhammad sama kaumnya, bukan konflik kita ini, bukan. Kita orang Madinah nggak ikut-ikutan lah, nggak ada kaitannya. Itu pasukan yang diprovokasi itu pulang hampir 2/3. Sisa hanya 313. Dan ini bukan cuma sekali, berkali-kali orang ini kalau punya omongan, punya tindakan itu selalu merugikan umat. Penyebabnya satu, hasud, dengki. Ya. Jadi di Madinah itu atau Yathrib saat itu, di Yathrib itu ada 2 kelompok besar kan, ada kelompok Arab, ada kelompok Yahudi. Kelompok Arab itu terdiri dari banyak klan, dari banyak suku, banyak kabilah, tapi paling besar itu 2. Ya.
Ada kabilah namanya Aus, ada kabilah namanya Khazraj. Dua. Kelompok Yahudi itu tiga. Tiga kabilah besar itu Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Tiga. Dua kelompok besar Arab ini enggak pernah bersatu, enggak pernah. Ya. Tiga kelompok kecil Yahudi ini selalu bersatu. Ya. Dan tiga kelompok kecil Yahudi ini selalu senang lihat dua kelompok besar Arab bertikai itu, senang lihatnya. Ya. Dilalah Pak, di antara 5 kelompok ini orang yang relatif bisa dipandang omongannya ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Bani Aus, Bani Khazraj yang Arab, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah yang Yahudi, 5 kelompok ini itu relatif bisa disatukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Orangnya memang orator ya. Orangnya juga diplomat. Jadi kalau ngomong itu enak ya. Hampir saja menjadi raja di Madinah, jadi raja di Yathrib dengan bekal kemampuan manajemen konfliknya. Bisa kemudian mengelola konflik antara 5 ini. Hampir menjadi raja di Madinah, tiba-tiba Nabi datang, harapannya hilang. Sudah tuh. Ya. Ketika Nabi datang ya sudah, orang Arabnya tunduk sama Nabi, Yahudinya juga kemudian lebih respect sama Nabi. Akhirnya memendam satu kebencian, dendam yang membara, yang selalu pengen merugikan umat Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Punya anak, soleh sekali anaknya. Namanya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah yang bapak, tindakannya selalu menyakiti hati Nabi, merugikan umat Islam. Abdullah yang anak ini patuh sekali sama Nabi. Mohon maaf, saking keselnya orang-orang sama Abdullah bin Ubay, itu beberapa orang datang ke Nabi, nawarkan kepalanya Abdullah. Beberapa orang. Nabi sebut saja, kapan maunya kita bawa kepalanya Abdullah. Kita bawa. Ini kan pola pikir orang zaman segitu ya, udah saking keselnya ini. Ini bikin gara-gara. Nabi cuma senyum, mau ngapain dibawain kepalanya gitu kan, mau ngapain ya. Kalau zaman sekarang mendingan kepala sapi gitulah, bisa dimakan gitu kan. Mau ngapain dibawain kepalanya ini ya. Saking orang-orang tuh udah kesel sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya Abdullah yang namanya juga Abdullah bin Ubay bin Salul, dengar kalau pala bapaknya ditawarkan depan Nabi, datang ngadep Nabi. Kalau Nabi memang pengen kepala ayah saya, Nabi nggak usah ngomong orang lain, Nabi ngomong saya aja katanya. Nabi nggak usah ngomong, Nabi ngomong saya. Kalau orang lain yang bawa kepalanya ayah saya kepada Nabi, saya akan dendam pada orang itu, saya akan tuntut balas. Tapi kalau Nabi yang pengen, biar saya sendiri yang bawa katanya. Nabi cuma senyum. Kamu kok dengerin omongan orang-orang? Itu omongan orang-orang yang lagi emosi. Kata Nabi, nggak ada. Saya nggak pernah punya keinginan untuk menyakiti siapapun, nggak pernah. Nabi disakiti berkali-kali dan Nabi memaafkan. Uniknya, ketika orang ini sekarat, ya sakit parah, dia panggil Nabi. Minta didoakan sama Nabi, ya, Nabi doakan dia, bahkan dia minta jubahnya Nabi. Kalau jubah itu pakaian luar ya, ada namanya gamis, ada namanya jubah. Nah, yang bapak pakai ini gamis, ya. Dia nggak lepas, dia nyatu ya. Tapi kalau yang terbuka tengah, itu namanya jubah. Yang suka dipakai imam atau khotib saat Jumat itu namanya jubah. Tapi kalau nyatu ke bawah itu gamis namanya ya. Cuman kita kadang-kadang sukanya main ya sama-sama jubah.
Kalau jubah itu pakaian luar yang bisa dilepas gitu. Dia minta jubah Nabi, dikasih sama Nabi, sudah. Meninggal, minta disolatin, Nabi nyolatin. Umat itu kecewanya bukan main, kecewa bukan main. Orang ini ngerugiin kita kok, Nabi malah nyolatin dia itu. Gimana Nabi? Cuman ya sahabat biar bagaimanapun ikut sama Nabi, Nabi ditegur sama Allah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan pernah nyolati orang munafik, jangan pernah. Tapi kalau Nabi tahu munafiknya siapa, tahu. Kalau kita tidak berhak, ada orang kemudian jangan sholatin, dia munafik. Memang kamu tahu isi hati orang gitu kan? Nah, ini yang repot ini. Hanya gara-gara beda pilihan, lalu kemudian dilarang sholatin, repot. Kalau masih orang Islam, berarti masih saudara kita, apapun bentuk kelakuannya semasa hidup, ketika meninggal urusannya sama kita sudah selesai. Kewajiban kita ya nyolati, mandikan, ngafani, nguburkan, itu kewajiban kita. Tindakan Nabi yang kurang tepat dikoreksi sama Allah, ditegur lewat ayat, ada banyak sekali Pak, ada banyak sekali. Nanti ada bahasan khusus. Nabi pernah punya satu sikap yang kurang tepat dikoreksi sama Allah. Ada bahasannya itu dalam usul fikih ada. Yang jadi masalah, ulama itu kalau salah nanti yang tegur siapa? Kan itu. Kalau Nabi salah yang tegur Allah langsung. Ulama kalau salah nih yang negur siapa? Ulama kan tidak maksum, berpotensi salah. Kalau ulama potensi salah, kenapa menjadi dalil? Sederhana. Kalau ulama saja bisa salah, apalagi orang awam. Gitu. Dokter mungkin nggak salah diagnosa? Ya mungkin sekali dokter salah diagnosa, mungkin sekali. Ya. Tapi sesalah-salah diagnosanya dokter, kalau SOP-nya diikuti, ya nggak kriminal, tidak. Ya, tidak kriminal. Kalau SOP-nya diikuti begitu, ya tidak kriminal. Memang tidak semua hal harus berjalan 100%, tidak. Artinya apa? Ya tetap dia punya kompetensi. Nah, ijma itu dalilnya ayat dalam surat An-Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Yang saya underline, saya bold ini ya. Mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Jadi jalan orang-orang mukmin itu menjadi dalil. Jalan orang mukmin itu ya kesepakatan ulama-ulama itu menjadi dalil ya. Atau ada hadis lain bahwa Nabi pernah bilang innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jamaah. Termasuk salah satu karunia Allah buat umatnya Nabi, Allah tidak akan pernah mengumpulkan umatku berada di atas kesesatan. Jadi kalau ada ulama-ulama kumpul itu, ya insya Allah dapat ma'unah begitu ya. Itu ijma. Tapi ijma itu harus punya sandaran, harus. Ijma itu bukan dalil yang independen, bukan. Harus ada konsiderannya, ada sandarannya itu apa? Harus ada. Gak bisa ulama kumpul-kumpul, tidak ada ayat yang disebut, tidak ada hadis yang disampaikan, ujug-ujug sepakat. Gak bisa. Kalau cuma kumpul-kumpul tanpa dalil, kumpul ya itu anggap saja arisan gitulah ya. Jadi ijma itu dipandang sah kalau dia punya sandaran, ada sandarannya. Ijma itu bukan dalil yang berdiri sendiri, ijma itu bukan dalil independen, dia menyandarkan diri pada dalil yang lain. Apakah dalilnya qat'i? Apakah ada ayat Quran yang memper dikit? Apakah ada hadis mutawatir yang kira-kira bisa dibawa maknanya di kasus itu? Atau bisa juga pendapat logik seseorang disepakati bersama, bisa, nggak apa-apa. Jadi nggak ujung-ujung sepakat, tidak.
tapi harus ada sandarannya dulu. Kita akan contohkan beberapa sandarannya ijma. Ya, ada ijma yang bersandar pada ayat Al-Qur'an, ya. Contoh di sini ya. Kita perhatikan ayatnya. Ini dalam surat An-Nisa ya. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Diharamkan atasmu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Tuh. Kalau saya sih enggak kawin sama ibu saya, Ustaz. Kalau saya kawinnya sama nenek saya, begitu kan. Nenek itu tidak disebut dalam Al-Qur'an, tidak. Hanya disebut haram mengawini ibu, haram mengawini anak. Kalau nenek sama cucu bagaimana? Ya siapa tahu ada orang yang orientasinya menyimpang begitu kan, berbeda begitu kan. Nikah sama neneknya, nikah sama cucunya, itu bagaimana? Kalau nikah sama anak perempuan jelas, enggak boleh. Dalilnya qat'i, ada ayat Qur'annya. Nikah sama ibu jelas, dalilnya qat'i, ada ayat Qur'annya. Tapi nikah sama nenek, nikah sama cucu tidak ada. Tapi sahabat-sahabat dulu sepakat kalau disebut ibu berarti ke atas juga hukum berlaku. Nah, ketika disebut anak berarti ke bawah juga hukum berlaku. Hukum buat ibu berarti juga berlaku terus ke atas, nenek buyut terus ke atas. Hukum buat anak juga berarti turun ke bawah, cucu, cicit dan segala macam juga kena hukum itu. Ini ijma punya sandarannya ayat Al-Qur'an atau contoh. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bismillah. Allah mensyariatkan padamu pembagian pusaka waris untuk anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ini bukan kewajiban, ini haknya anak laki dalam waris itu 2 kali lipat haknya anak perempuan, bukan kewajiban, bukan. Ya. Jadi jangan dianggap kalau orang kemudian punya skema bagi rata waris dianggap melawan Quran, ya bukan. Kadang-kadang ada yang begitu. Saya harus dapat double. Kalau nggak dapat double berarti ngelawan Quran. Bukan begitu ya. Itu hak. Artinya kalau hak apa? Kalau sama-sama ridho, sama-sama sepakat, dibagi rata ya silakan, nggak apa-apa. Karena itu hak saja ya. Nah, saya pernah Pak punya jamaah begitu meninggal. Anaknya itu dalam tanda kutip begitu waria. Anaknya itu waria. Ya dicoba sama Allah begitulah, anaknya itu waria gitu ya. Jadi orang tua sudah meninggal itu ya masih pakai jilbab begitu ya, pakai jilbab, nangis-nangis segala macam gitu ya. Akhirnya saya bilang sama dia, kamu sini ya. Kamu masih begini aja ini, orang tua udah meninggal. Ya gimana lagi Ustaz katanya ya. Udah kalau emang begini besok saya yang disuruh bagi waris, kamu bagiannya separuh, adikmu yang double gitu kan. Kok bisa? Ya iya karena laki-laki bagiannya double. Tahlil malam kedua sudah pakai kopiah Pak, udah pakai kopiah gitu. Nah rupanya khawatir kalau dia ya udah pakai kopiah itu. Rupanya ketika dinasehati berkali-kali nggak kena, saya cuma begitu aja. Pokoknya begini terus, kamu saya bagi separuh, adikmu yang double. Langsung besok pakai kopiah udah ya. Tahlilnya itu pakai kopiah itu ya, masya Allah ya. Ya anak laki-laki ya. Kenapa anak laki-laki bagiannya 2? Nah anak laki-laki secara sosiologi itu menafkahi keluarganya. Anak perempuan dinafkahi oleh suaminya.
harta istri itu hartanya istri, bukan hartanya suami. Kalau harta suami, ada haknya istri di situ. Ya bukan harta suami, harta istri, bukan. Saya nggak sepakat itu. Saya suka kadang-kadang nanya sama ibu-ibu, harta ibu punya siapa? Punya kita, Pak. Kalau harta suami, punya kita juga. Enak amat kata saya, nggak bisa gitu. Harta istri milik istri, harta suami juga milik suami, tapi ada haknya istri di situ, hak nafkah. Jadi kalau istri dapat separuh ya memang bagian buat dia utuh gitu kan. Tapi kalau suami dapat bagian 2 kali lipat bagian anak perempuan, memang dia menafkahi anak istrinya. Bahkan bisa jadi istrinya bukan cuma 1 gitu kan. Dia menafkahi, makanya kemudian skemanya semacam ini. Tapi ini bukan kewajiban, ini hak. Apakah kalau seseorang tidak mempunyai anak, anaknya udah meninggal semua, yang ada cucunya, apakah pola pembagian model anak yang laki-laki dapat double itu juga mengikat pada pembagian waris di kalangan cucu? Sama. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma. Karena tadi apa? Sahabat semua sepakat, ketika disebut ibu ya berarti naik ke atas nenek, ketika disebut anak berarti turun ke bawah cucu, begitu ya. Ini ijma. Ada sandarannya, ada. Sandarannya apa? Ayat Al-Qur'an. Oke, ya. Ada ijma yang bersandar pada sunnah, pada sunnah. Ya. Contoh yang bersandar pada sunnah bagaimana? Masih waris juga ya, masih waris. Bagiannya nenek itu tidak disebut dalam Al-Qur'an, tidak. Termasuk ya bagiannya kakek, nggak disebut dalam Al-Qur'an, tidak. Yang disebut itu bagiannya bapak, bagiannya ibu. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, itu ada, disebut ya, disebut dalam Al-Qur'an. Bagiannya bapak berapa, bagiannya ibu berapa. Kalau tidak ada anak, fali ummihis sulus, bagiannya ibu 1/3. Kalau tidak ada anak. Bagiannya bapak berapa? Bagian bapak kalau tidak ada ahli waris yang lain, sisanya. Anak muda jomblo meninggal, belum menikah. Ahli waris hanya ayah dan ibunya. Ibu dapat berapa? 1/3 harta si anak, bapak dapat sisanya 2/3, sisanya 2/3. Ya. Bagaimana kalau misalnya punya anak, almarhumahnya punya anak, anaknya perempuan apa laki-laki? Anaknya perempuan, anak perempuannya hanya 1. Kalau anak perempuannya hanya 1, maka anak perempuan dapat separuh harta, ibunya dapat 1/6, sisanya bagian bapak, sisa. Jadi bapak tuh 1/2, 1/6, bapak dapat bagian sisanya. Kalau anaknya anak laki-laki, maka ibu 1/6, bapak 1/6, anak laki-laki itu sisanya 2/3, itu milik anak laki-laki. Pembagian waris itu ayatnya komplit, detail. Enggak seperti yang lain-lain. Salat itu ayatnya global. Salat itu ayatnya cuma dirikanlah salat, gitu saja. Wudu itu cuma basuhlah muka, gitu saja ya. Tapi pembagian waris itu komplit, 100% komplit, karena memang bikin ribut, makanya dibikin konflik sama Allah. Ya. Lah, aturan dalam waris itu biasanya kita pakai aturan itu yang terdekat, yang terkuat, biasanya begitu. Ya. Al-aqrab wal aqwa, aturan waris itu gitu, yang terdekat, yang terkuat. Ini anak, ini cucu, siapa yang dapat? Anak, kamu mah cucu, jaraknya jauh, levelnya tinggian anak. Ini kakek, ini bapak, begitu kan? Siapa yang dapat? Yang dapat ya bapak, kakek nggak dapat, gitu kan? Ketika ada yang lebih dekat yang dapat. Ketika ada yang lebih kuat yang dapat. Ini saudara perempuan kandung.
Kalau ini saudara perempuan seayah, ya maka yang dapat duluan saudara perempuan kandung, karena lebih kuat secara jalur begitu. Nah, ketika bapak tidak ada, kakek masuk dapat bagian. Kakek yang masuk dapat bagian adalah kakek dari jalur bapak. Kenapa yang dapat dari jalur bapak? Karena nasabnya ke jalur bapak. Kakek dari jalur ibu nggak dapat bagian, nggak dapat. Kakek dari jalur ibu tuh dapat ya dari cucunya yang lewat anak laki-lakinya, bukan lewat anak perempuannya. Sama seperti cucu. Cucu yang dapat warisan itu cucu yang dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan nggak dapat, tidak. Saya punya anak perempuan. Anak perempuan saya menikah dengan laki-laki, punya anak. Misalnya mohon maaf saya tidak ada, cucu saya dari anak perempuan nggak dapat waris, nggak dapat. Karena binnya nggak tembus ke saya, dia binnya tembus ke besan saya, bukan pada saya, gitu kan. Tapi apa nggak boleh dibagi? Ya kalau dibagi boleh, bukan atas nama waris, bisa kita bagi dalam bentuk wasiat, bisa. Kalau nanti saya meninggal, cucu saya yang ini kasih bagian sekian, ya nggak apa-apa. Itu namanya adalah wasiat, bukan waris, bukan. Kakek yang dapat hanya dari jalur bapak, cucu yang dapat hanya dari jalur anak laki-laki, nenek ini bagaimana? Kalau nenek kan bukan gantikan posisi bapak, nenek gantikan posisi ibu. Ketika bapak tidak ada, kakek dapat. Ketika ibu tidak ada, nenek dapat. Ini masih agak panjang ini. Sampai jam berapa? Nenek dapat ini nenek dari mana? Nenek dari bapak apa nenek dari ibu? Nah, ini masalahnya itu ya. Masalahnya dulu itu datang nenek kepada Sayyidina Abu Bakar. Ada cucu yang meninggal, ibunya udah nggak ada, neneknya datang, dikasih bagiannya ibu, 1/6. Ya, bagian ibu 1/6. Abu Bakar meninggal, digantikan sama Umar. Nenek dari pihak satunya datang pada Sayyidina Umar, datang. Lah kok yang dibagi cuma yang dari jalur situ aja? Saya kan neneknya juga sama. Nenek kan gantikan jalurnya ibu, bukan jalurnya bapak gitu kan. Masa cuma nenek jalur bapak yang dapat, nenek jalur ibu nggak dapat? Nah, timbul masalah nih. Kalau kakek sepakat yang dapat dari jalur bapak, kalau nenek yang mana? Musyawarah, akhirnya diputuskan nenek itu bagian 1/6 bersama. Nenek jalur bapak, nenek jalur ibu 1/6 bersama. Kalau dua-duanya masih hidup, berarti 1/6 bagi 2, 1/12. Kalau hanya salah satunya yang hidup, dapat 1/6. Itu mirip istri, Pak. Istri bagiannya berapa? Kalau suaminya meninggal, bagian istri 1/4. Kalau suami tidak punya anak. Bagiannya istri kalau suaminya punya anak 1/8. Jangan dipahami 1/4 apa 1/8 itu bagian satu orang, bukan. Bagian satu golongan. Kalau istrinya banyak ya dibagi bersama. Contoh, suami nggak punya anak, nikah istrinya 4. Jangan dianggap 1/4 ya habis buat istrinya doang. Kalau gitu enggak. Istri itu 1/4 bersama. Istrinya 1 ya 1/4 buat dia. Istrinya 2 ya berarti 1/8 masing-masing. Istrinya 3 ya 1/12. Istrinya 4 ya 1/16. Kok bagian saya dikit? Ya salah sendiri, kenapa mau dimadu? Gitu aja ya. Ya kan? Ya. Jadi 1/4 itu atau 1/8 itu bersama. Nenek juga sama, 1/6 bersama. Dua-dua nenek dari jalur ibu dan bapak ada. Itu kan ayat Qur'annya tidak ada. Tidak ada. Hadisnya ada, nenek dapat 1/6. Dari sandaran hadis itu dibikin kesepakatan bahwa yang dapat nenek dari dua belah pihak.
Ya, nah saya ringkas saja ya. Contoh ijma yang berdasar pada ijtihad. Ijtihad satu orang, tapi disepakati bersama menjadi kesepakatan itu ijma. Contohnya kodifikasi Al-Quran. Di masa Nabi belum ada itu kodifikasi Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku itu belum ada. Kenapa belum ada? Ya karena proses pewahyuan masih berlangsung. Dan Quran itu turunnya bukan tertibnya mushaf, bukan. Jangan Bapak pahami turun Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Baqarah, habis Al-Baqarah Ali Imran, kemudian An-Nisa Al-Maidah, sampai nanti enggak begitu Quran itu cara mainnya, tidak. Quran itu turun merespon peristiwa. Peristiwanya ini turun, surat ini. Peristiwa lain lagi turun, peristiwa lain turun. Lah kalau enggak tertib, mushaf itu yang nertibkan siapa? Ya Rasul. Jibril kasih tahu, ini tempatnya di sini. Kalau nanti ini suratnya surat yang ini. Jadi bukan pemikiran sahabat, tertibnya mushaf itu dari Rasul. Tapi kalau turunnya ayat itu tidak tertibnya mushaf, tidak kronologis dia, kronologis. Lah, Quran itu baru lengkap ketika 2 bulan menjelang Nabi wafat. Makanya ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, sahabat itu gembira, tapi sahabat-sahabat terdekat Nabi semuanya itu sedih. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu di Arafah Haji Wada tahun ke-10 dan 3 bulan berikutnya Nabi meninggal, wafat. Itu sahabat-sahabat dekatnya Nabi ketika turun ayat itu sudah merasa sedih karena kalau agama sempurna berarti tugas Nabi selesai. Kalau tugas Nabi selesai berarti enggak lama Nabi akan berpulang, kan gitu ya. Di masa Abu Bakar terjadi satu peperangan, zaman dulu aman. Quran tidak dibukukan, sahabat itu ratusan yang hafal Quran, ratusan. Terjadi peperangan, sekali mati syahid 400 ahli hafal Quran. Umar mikir, loh ini kalau diterus-terusin nanti itu orang nggak ada yang hafal Quran, kita nggak ada mushafnya, itu bagaimana? Maka kemudian Umar datang kepada Abu Bakar. Awalnya itu hanya rasan-rasan 2 orang. Umar datang sama Abu Bakar, ini kalau diterusin lama-lama Quran ini hilang. Kenapa? Lah yang hafal-hafal Quran ini ikut peperangan kemudian mati syahid semua. Iya masih ada kita, nanti kita meninggal generasi anak masih aman, generasi cucu nanti yang bahaya. Maka kemudian Abu Bakar itu pertama enggak, ini Rasul enggak bikin kayak gini, kita enggak usah bikin lah. Rasul aja nggak bikin, ya. Dalam tanda kutip ini kan disebut bid'ah gitu kan. Rasul nggak bikin ini, kita ngapain ini? Nggak. Tapi berkali-kali Umar terus kasih masukan, lobby jalan terus, bla bla bla. Akhirnya Abu Bakar, iya juga, ya sudah. Kita tunjuk siapa ini sebagai pelaksana tugas. Ditunjuklah Zaid bin Sabit, anak muda. Umurnya pada saat itu belum 25 tahun, belum. Pada saat itu umurnya baru 22 atau 19 tahun begitu. Zaid bin Sabit juga nolak. Kata Zaid bin Sabit, lebih baik saya dikasih tugas mindahkan gunung Uhud daripada nulis Quran dalam satu buku, gitu kan. Di lobby mau musyawarah, akhirnya ada tim mushaf itu ada. Ijma, tapi bukan dari hadis, sandarannya bukan dari Quran, bukan ijtihadnya Umar, tapi disepakati bersama, gitu kan. Penertiban pembangkang zakat, penertiban wilayah yang murtad, pengadaan baitul mal, pembentukan formatur khilafah. Ini panjang sampai jam 7 kalau saya jelasin. Rutinitas tarawih berjamaah, ya. Langsung kita ambil contoh yang terakhir ya. Rutinitas tarawih berjamaah. Di masa Rasul,
tarawih berjamaah itu ada, tapi bukan inisiatif Nabi, bukan. Nama tarawih juga belum ada. Namanya di masa Rasul Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Nabi bilang man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu pun Nabi kadang bikin salatnya di rumah, kadang salatnya di masjid. Sebagian sahabat makanya ini Nabi itu kalau sholat ngajak jamaah ada as-sholatu jami'ah, ya. Tapi kalau Nabi nggak ngajak sholat jamaah, itu di masa Nabi nggak ada as-sholatu jami'ah, nggak ada. Yang jelas-jelas ada as-sholatu jami'ah di masa Rasul itu cuma 5 sholat: Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa. Itu memang Nabi ngajak jamaah. Kalau taraweh pada awalnya Nabi sholat sendiri, sahabat ngikut, ya. Kenapa Nabi sholat sendiri, sahabat ngikut? Karena Nabi pengen sholat dengan tenang, dengan khusyuk, tidak mikir kondisi makmum. Tidak. Sholat jamaah itu harus mikir kondisi makmum. Nggak boleh lama-lama, nggak boleh. Kalau sholat jamaah kan gitu. Nggak boleh kalau sampai nimbulkan suara tangisan bayi, dipercepat sholat jamaah itu kan gitu. Tapi Nabi pengen sholat tarawih itu selama mungkin, saking lamanya. Mungkin berkali-kali dalam kultum saya sampaikan, Nabi sholat malam 27 dari habis isya sampai mepet imsak gitu. Itu kira-kira kalau di Kuba Nabi ngimamin punya jamaah enggak? Kira-kira itu. Makanya Nabi ketika tarawih sendirian wajar karena enggak pengen terikat dengan aturan sholat jamaah. Tapi sahabat ikut. Ya. Maka Nabi tercatat itu dalam hadis itu jamaah 3 malam saja. 23, 25, 27, 3 malam. Banyak anak sekarang yang ikut Rasul, tarawihnya sebulan 3 malam juga sama. Udah, sisanya enggak ikut Rasul kita katanya gitu kan hadisnya. Lah, di masa Umar itu yang punya gagasan. Ini kok orang sholat sendiri-sendiri, Tuhannya sama, kiblatnya sama, sholatnya sama. Lah kok sendiri-sendiri? Dibentuklah, tunjuklah imam namanya Ubay bin Ka'ab, kemudian dijadikan rutinitas sholatnya berjamaah. Karena rakaatnya lama, maka kemudian dikasih jeda istirahat tiap 4 rakaat. Maka disebut sholatnya tarawih. Di masa Rasul belum ada. Ini ijma'nya siapa? Ijma' di masa Umar, ijtihadnya Umar, tapi disepakati bersama begitu ya. Nah, jenis-jenisnya ijma'. Oke, nanggung. Ijma' itu ada yang sepakat secara eksplisit, semua ikut dan semua sepakat. Itu namanya ijma' sharih. Ada ijma' sukuti yang belum semuanya sepakat, tapi yang tidak sepakat itu diam. Apakah diamnya ulama terhadap satu kesepakatan ulama lain akan dianggap setuju atau tidak? Abstennya itu setuju atau tidak? Kalau Nabi diam itu setuju, kan gitu, Nabi diam. Sunnah takririyah sudah kita bahas pada pertemuan bulan lalu. Nabi kalau diam itu tandanya Nabi setuju. Kalau ada kesepakatan, ulama enggak semuanya sepakat, enggak ngomong setuju begitu. Tapi yang enggak setuju diam saja. Apakah yang diam ini kemudian dianggap setuju? Ada 3 pendapat. Ada yang bilang itu bukan ijma karena enggak semuanya setuju. Ada yang bilang itu ijma, tapi ada yang bilang itu bukan ijma tapi tetap merupakan argumentasi hujah. Mungkinkah sekarang terjadi ijma? Mungkin sekali, lebih mudah. Dengan adanya teknologi, maka mengumpulkan ulama yang pinter itu salah satu forum mudah. Ada ijma internasional. Ada lembaga fatwa internasional. Kalau di Mesir ada namanya Majma'ul Buhus. Ya. Ulama mana-mana seluruh dunia kumpul. Di Jeddah ada yang namanya Rabita Alam Islami. Ada namanya Akademi Fikih Internasional. Kumpul tiap tahun bahas gitu kan. Di tingkat nasional Indonesia ya,
Ada NU punya Bahsul Masail, ada Muhammadiyah punya Tarjih, ada Persis, ada MUI yang menaungi semuanya, punya komisi namanya Komisi Fatwa. Ini ijma yang kita anggap sebagai ijtihad kolektif begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol ya.